Pemirsa, 10 rumah dinas guru di Kelurahan Klea, Lingkungan 2, Manado terbakar dini hari tadi. Kepala sekolah bersama suaminya ditemukan tewas di dalam rumah. Sepuluh rumah dinas guru di Kelurahan Klea, Lingkungan 2, Manado ludes terbakar dini hari tadi. Peristiwa kebakaran ini diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Kepala sekolah SD Negeri 17 Manado bersama suaminya ditemukan tewas di dalam rumah. Pokoknya jam 2 pagi, orang so lihat api semua nyala, cuma masing-masing angka barang. Terus api pertama dari mana tuh? Dari muka. Dari muka, api dari listrik dah. 8 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kewalahan memadamkan api karena ke-10 rumah saling berdekatan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas akibat kebakaran di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang merambat ke kasur. Kebakaran yang menewaskan 3 penghuninya terjadi di Geria Jatimurni Blok D nomor 11, RT 4 RW 5 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 pagi tadi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Ketika korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di tempat terpisah. Ibu ditemukan di kamar mandi, sedangkan kedua anaknya ditemukan di dalam kamar. Diduga ketika korban terjebak saat api mulai membesar dan menghanguskan rumah. Sementara suami selamat dan dievakuasi warga. Sementara saat ini sedang dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah tersebut. Dan untuk selanjutnya kami masih menunggu pihak lapor yang nantinya akan melakukan identifikasi atau penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran yang terjadi tadi malam. Kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang merambat ke kasur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, demikian tadi informasi seputar kegiatan warga selama PSBB transisi. Kita ke informasi Presiden Joko Widodo menyoroti kasus positif virus corona di tanah air yang bertambah secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dan untuk menekan naiknya kasus positif, pemerintah fokus pada penanganan melalui 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.
Lonjakan angka kasus positif COVID-19 yang signifikan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Kepala negara menyampaikan 3 instruksi yang harus dilakukan dalam penanganan COVID-19, yaitu memprioritaskan pengujian sampel, pelacakan, dan pengambilan tindakan secara cepat atau 3T, yakni testing, treatment, dan tracing. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam memimpin rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Joko Widodo juga meminta menterinya untuk fokus menekan lonjakan kasus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia. Memasifkan 3T, testing, tracing, dan treatment dengan prioritas, saya minta juga prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment ini di 8 provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua. Ditingkatkan jumlah PCR tes dengan menambah jumlah lab yang ada di daerah, plus mobile lab PCR. Dan kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu sudah bisa tercapai. Komisi 8 DPR RI hari ini mengadakan rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam rapat kali ini, Kepala BNPB menjelaskan mengenai evaluasi kinerja dan anggaran penanggulangan pandemi COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB hari ini melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI mengenai penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam rapat ini, Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan evaluasi kinerja dalam penanganan COVID-19, termasuk alasan meningkatnya pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Dari hasil RDP ini, DPR meminta BNPB efektifkan anggaran belanja, menambah PCR test menjadi 30.000 per hari, dan memastikan biaya rapid test maksimal 150.000 per orang. Kekuatan yang ada di daerah harus kita ikut sertakan, dan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diharapkan sudah dikomunikasikan sebelumnya kepada masyarakat, sehingga ketika kebijakan dibuat tidak ada lagi masyarakat yang keberatan, termasuk bagaimana untuk menekankan pentingnya pasar agar tidak menjadi epicentrum. Ya, rekor tertinggi penambahan harian corona di Jakarta hari Minggu kemarin justru terjadi saat PSBB transisi berakhir Kamis ini. Ancaman kembali ke pengetatan PSBB sudah diberikan Gubernur DKI jika jadi kenyataan ekonomi ibu kota akan kembali mati suri. Negosiasi alot terjadi saat petugas di wilayah Jakarta Barat hendak mengevakuasi ibu ini ke puskesmas. Iya, kalau saya nggak bisa jualan, nggak bisa apa kan saya jualan nasi. Ia menolak dianggap terkena corona karena merasa sehat dan tetap bisa jualan di pasar. Hasil swab tes puskesmas justru berkata lain. Ia positif dan harus dikarantina demi jaga-jaga kesehatan yang memburuk. Terkena corona tapi tanpa gejala justru paling potensial menularkan ke orang lain. Celakanya, data Pemprov DKI menyebut 66% mereka yang positif justru orang tanpa gejala. %66 dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya, kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif, dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Tingginya orang tanpa gejala menggambarkan mengapa corona di DKI terus melambung. Bahkan hari Minggu kemarin, angka penambahan harian cetak rekor tertinggi sejak 2 Maret silam.
Tak aneh, Gubernur DKI Jakarta mulai mengancam akan kembali memberlakukan PSBB jika tren penambahan corona di Jakarta mulai kembali naik tajam. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Jika tak ingin repot kembali, Pemprov DKI harusnya hati-hati membuat kebijakan. Simak misalnya kebijakan membuka kembali Car Free Day 21 Juni lalu. Banyak yang protes, tapi Pemprov tetap ngotot. Hasilnya masyarakat tumpah dan banyak abai protokol kesehatan. Munculnya klaster baru pun jadi ancaman. Akhirnya Pemprov harus merevisi kebijakan, menyebar lokasi Car Free Day di puluhan titik di DKI demi mengantisipasi penumpukan warga. Pekan lalu, Pemprov mulai mengizinkan bioskop kembali beroperasi. Langkah ini melengkapi kebijakan izin operasi pusat perbelanjaan yang lebih dulu keluar. Tapi pengelola bioskop justru baru mau membuka akhir Juli nanti demi mempersiapkan protokol kesehatan. Ujung-ujungnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI akan mengevaluasi kebijakan Kamis nanti karena tren corona sepekan terakhir benar-benar mengkhawatirkan. Tak ada tanda-tanda pandemi akan berakhir. Disiplin warga serta penegakan aturan akan saling mendukung mengatasi penyebaran. Kebijakan yang mendukung akan cepat mengakhiri pandemi karena kesalahan bisa mengorbankan nyawa warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga 2 karyawannya positif, kantor TVRI Jawa Timur ditutup sementara. Tidak ada aktivitas di kantor tersebut, hanya ada 2 satpam yang berjaga. Seperti inilah suasana kantor TVRI Jawa Timur di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Pasca 2 karyawannya meninggal yang diduga akibat COVID-19. TVRI Jawa Timur menutup sementara selama 15 hari untuk memutus penyebaran corona. Selama kantor ditutup, hanya ada penjaga keamanan yang berjaga di depan kantor TVRI. Sementara terkait dugaan 2 karyawan TVRI positif, gugus tugas COVID-19 Jawa Timur masih berkoordinasi dengan pihak TVRI. Pemirsa, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan mampu meningkatkan jumlah zona hijau di Indonesia. Dengan banyaknya zona hijau, maka dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Mana umumnya beradaptasi dengan kebiasaan baru, sebagian kita ada yang lebih cepat, sebagian memerlukan waktu yang lebih. Sekali lagi, karena luas wilayah dan kepadatan setiap provinsi, kabupaten, kota, kita semua berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat dari perubahan daerah dalam zonasi resiko COVID-19. Pertanggal 5 Juli 2020 atau minggu lalu, persentase zona hijau atau wilayah tanpa kasus terkonfirmasi naik dari minggu sebelumnya. Sebanyak 20,2% dari seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia masuk kategori hijau. Sedangkan, presentasi zona lain adalah sebesar 34% berada di wilayah risiko rendah atau zona kuning, 35% zona risiko sedang atau oranye, dan hanya 10,7% zona risiko tinggi atau merah. Kita bisa memutus rantai penularan. Maka, mari kita contoh mereka yang berhasil membuat zona hijau dengan 3 jurus jitu. Yang pertama, kerja keras dan pengawasan ketat oleh gugus tugas daerah dan seluruh pimpinan daerah. Kedua, kedisiplinan dan kepatuhan seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Ketiga, dan kesadaran bahwa daerah hijau akan membuat masyarakat lebih produktif namun tetap aman COVID-19. Sementara itu, pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah menjadi total 76.981 pasien. DKI Jakarta dan Jawa Timur masih menjadi wilayah dengan penyumbang pasien positif COVID-19 terbanyak.
Kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.282 orang, sehingga totalnya menjadi 76.981 orang. Kalau kemudian kita perhatikan sebaran kasus ini, yang pertama DKI Jakarta hari ini melaporkan 281 kasus baru dengan 208 sembuh. Kemudian Jawa Timur melaporkan 219 kasus baru dengan 268 kasus sembuh. Sulawesi Selatan 124 kasus baru dengan 259 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 100 kasus baru dengan 30 sembuh. Papua 98 kasus baru dengan 9 sembuh. Jawa Barat 83 kasus baru dengan 19 sembuh. Terus kita sadari bahwa kasus dari hari ke hari masih bertambah karena masih ada sumber penularan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian tidak menyadari bahwa dirinya menularkan ke orang lain. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah.